Jenderal Hugeng Imam Santoso adalah sosok polisi yang hingga kini tetap dikenang karena integritas, keberanian, dan keteladanannya yang luar biasa dalam menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Ia lahir pada 14 Oktober tahun 1921 di kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam sebuah keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan kerja keras. Sejak kecil, Hugeng dikenal sebagai anak yang disiplin, sopan, dan tidak suka melihat ketidakadilan. Ketertarikannya pada dunia hukum dan pemerintahan membuatnya melanjutkan pendidikan ke sekolah hukum. Namun takdir kemudian membawanya ke dunia kepolisian. Setelah kemerdekaan Indonesia, Hugeng bergabung dengan kepolisian dan mulai meniti karir dari bawah. Ia dikenal sebagai polisi yang berbeda dari kebanyakan, tidak mau menerima suap, tidak mencari keuntungan pribadi dari jabatannya, dan selalu bersikap tegas dalam menegakkan hukum. Ketika banyak pejabat di sekelilingnya mulai tergoda dengan kekuasaan dan harta, Hugeng tetap hidup sederhana dan jujur. Ia bahkan pernah menolak pemberian mobil mewah dari seorang pengusaha, karena baginya, seorang aparat negara tidak seharusnya menerima hadiah yang bisa mempengaruhi netralitasnya. Pada tahun 1968, Presiden Soeharto menunjuk Hugeng sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri. Selama masa jabatannya, Hugeng melakukan banyak reformasi di tubuh Polri. Ia memberantas pungutan liar, memperbaiki sistem rekrutmen, dan mendorong transparansi serta kedekatan polisi dengan rakyat. Salah satu kisah terkenal adalah saat Hugeng menyamar menjadi rakyat biasa demi menyelidiki sendiri kasus penyelundupan dan pungli di pelabuhan. Tindakannya mengejutkan banyak pihak, karena jarang ada pejabat setinggi dirinya yang mau turun langsung ke lapangan tanpa pengawalan. Hugeng juga dikenal berani menghadapi tekanan politik. Ia pernah menolak intervensi dari pihak-pihak kuat yang mencoba menyalahgunakan kekuasaan demi kepentingan pribadi. Karena sikapnya yang tidak bisa dikendalikan dan selalu berpihak pada kebenaran, masa jabatannya sebagai Kapolri hanya bertahan 3 tahun. Meski singkat, pengaruhnya begitu besar dan menjadi warisan moral bagi institusi kepolisian dan bangsa Indonesia. Setelah pensiun, Hugeng hidup sederhana bersama keluarganya. Ia tidak mengejar jabatan politik atau kekayaan, dan lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah. Ia bahkan sempat menjadi pembawa acara di televisi dan bermain musik bersama teman-temannya, menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya yang hangat dan bersahaja. Jenderal Hugeng wafat pada 14 Juli tahun 2004, namun semangat dan nilai-nilai yang ia perjuangkan terus hidup hingga kini. Banyak generasi muda mengenal namanya sebagai simbol kejujuran dan keteladanan. Di era ketika kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum sering goyah, nama Hugeng selalu kembali disebut sebagai contoh nyata bahwa pejabat negara bisa hidup bersih, jujur, dan mengabdi sepenuhnya kepada rakyat.